Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbain. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Jepang mulai menaklukkan Asia Tenggara di bulan Desember tahun 1941. Di bulan yang sama, Peksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir di kalangan Jepang pada Mei 1942. Pada tahun 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno dan Muhammad Hatta dan para kiai dideklarasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami kesiksaan, terlibat perbuatan seks, perang, hukum mati, dan kejahatan perang lainnya oleh Belanda, dan campuran Indonesia Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Selanjutnya itu pembagian wilayah Indonesia di masa penjajahan Jepang. Wilayah 1 meliputi Pulau Jawa dan Madura dengan pusat komando pertahanan di Batavia dipimpin oleh ke-16 AD. Wilayah 2 meliputi Pulau Sumatera dan kabupaten di sekitarnya dengan pusat komando pertahanan di Bukit Tinggi dipimpin oleh tentara ke-25 AD. Wilayah 3 meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara dengan pusat komando pertahanan di Maskar dipimpin oleh Armada Selatan kedua Aldi Maskar. Selanjutnya itu manfaat Indonesia bagi Jepang. Menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang. 2. Menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. Indonesia dijadikan tempat pemasaran hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. 3. Menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang relatif murah. Selanjutnya itu ada sistem pemerintahan Jepang. Setelah bangsa Indonesia lepas dari pemerintahan penjajahan Belanda selama kurang lebih 3,5 abad, kini bangsa Indonesia memasuki penderitaan baru, yakni dalam cengkraman penjajahan Jepang. Berbeda dengan Belanda, Jepang di Indonesia mengekangkan pemerintahan militer yang diperintah oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Selanjutnya itu ada dampak penduduk Jepang bagi bangsa Indonesia. Dampak positif yaitu di bidang budaya. Bahasa Indonesia berkembang dengan pesat. Yang kedua, sosial. Dikenalnya sistem pengaturan masyarakat yang sekarang disebut dengan RT RW. Yang selanjutnya di bidang militer, mulai mengenal sistem kemiliteran yang nantinya berguna bagi terbentuknya TNI. Selanjutnya itu di bidang birokrasi. Bangsa Indonesia memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Dan selanjutnya di bidang politik, bangsa Indonesia berkesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dampak negatifnya itu bagi Indonesia mengalami kehancuran ekonomi, eksploitasi sumber daya alam yang dilanjutkan Jepang mengakibatkan bencana, kelaparan, dan kematian dan kemiskinan. Mulai mengenal budaya kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Jepang mengeksploitasi hasil pertahanan Indonesia. Rakyat hidup miskin karena semua hasil pertanian dirampas oleh Jepang. Semua kekayaan pribadi diserahkan pada Jepang. Banyak tenaga
bangsa yang mati karena kelaparan maupun wabah penyakit.